Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamratul mukminin rahimakumullah. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur, yang mana dengan inayah, iradah dan kudrohnya kita semua dapat duduk bersimpuh dalam rangka melaksanakan kewajiban kita pada siang ini, yaitu salat Jumat berjamaah. Tiada lain harapan kita semoga seluruh aktivitas kita sepanjang hayat, wabil khusus ibadah yang tengah kita jalani ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, sebagai bekal kita menuju alam akhirat. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang mengikuti sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada suatu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan demikian, yusiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama aqulu qala Rasulullah SAW wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umaru. Rawahu Ahmad. Di dalam asar ini Abdullah bin Abbas menyatakan, hampir saja turun kepadamu batu dari langit. Aku mengatakan Rasulullah SAW berkata demikian, namun kalian mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar berpendapat demikian. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Asar yang mulia ini oleh Syekh Muhammad bin Abi Wahab rahimahullah disimpan dalam kitab tauhid beliau dalam bab man ata'a ulama'a wa umara'a fi tahrimi ma ahlallahu aw tahlili ma harramallahu faqadit takhadahum arbaban. Bab yang sangat luar biasa terkait dengan orang yang menaati ahli ilmu, para ulama atau orang yang berwenang, para umara, di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya menghalalkan apa yang haramkan. Faqadit tahdahum arbaban, maka itu sungguh telah menjadikan mereka sebagai arbab, tandingan bagi Allah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Asar yang tadi dibacakan itu, kalau kita lihat latar belakang adanya ungkapan Abdullah bin Abbas yang seolah-olah menegur masyarakat saat itu karena menolak satu peristiwa yang dimana Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa haji yang lebih baik itu adalah tamatu, itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Namun rupanya keponakan Siti Aisyah radhiyallahu anha, Urwah, mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar itu melarang hal tersebut.
Tentu saja sontak Abdullah bin Abbas marah. Sebab apa yang beliau sampaikan itu berdasarkan dalil dari Rasulullah SAW, bahwa haji yang dianjurkan adalah tamatu. Ini gambaran bagi kita semua, tidak boleh kita menetapkan satu perkara kalau memang dalam Al-Quran dan As-Sunnah telah menetapkan hal yang lain. Maka bagi kita tidak ada alasan untuk menolaknya, melainkan kita harus sami'na wa ata'na. Kita harus mendengar dan kita taat terhadap perkara yang telah Allah dan Rasulnya putuskan. Ketika kita menolak karena alasan logika kita, itu secara tidak langsung seakan-akan apa yang kita kemukakan lebih bagus daripada apa yang Allah dan Rasul putuskan. Dalam hal inilah maka Allah memperingatkan dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun." Bahwa hendaklah waspada orang-orang yang menyisi urusannya, perintahnya, bahwa akan menimpakan mereka kepada mereka fitnah. Dan ketika ditanya hal ini, maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa fitnah dalam ayat ini adalah at-tarimal fitnah. Tahukah engkau apa fitnah? Al fitnah itu asyirku. Fitnah itu adalah perbuatan syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbi syai'un minal jaygi fayuhlika. Boleh jadi orang yang menolak sebagian apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, itu dalam hatinya ada sesuatu jaygun, penyimpangan yang bisa membinasakannya. Maka tentu saja kita sebagai kaum muslimin tidak ada alasan ketika Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara, ayyakun Allahu khiyarah, tidak ada pilihan lain kecuali kita mengikutinya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ketika kita bersikap berlebihan kepada pemimpin karena dianggap bahwa pemimpin itu adalah orang yang bisa menentukan nasib kita, orang yang memberikan rezeki pada diri kita, maka sedianya orang itu telah berbuat syirik kepada Allah. Ketika Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan tentang makna tagut di dalam firman Allah, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani budullah wajtanibut tagut, bahwa sungguh kami telah mengutus pada setiap masyarakat seorang utusan Rasul yang akan menyeru ani budullah, sembahlah oleh kalian Allah, wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menguraikan bahwa tagut itu terambil dari kalimat tugyanan, yaitu melampaui batas. Mata jawajal abdi haddahu, apa yang hamba itu melampaui batasnya. Apapun yang kita lakukan melampaui batas, yaitu yang disebut batas Allah adalah pengharaman Allah, lalu kita melanggarnya dengan sengaja, jangan-jangan kita telah berbuat tugyan, melampaui batas terhadap objek yang kita melampaui batas disebut tagut. Maka kata beliau, mata jawaja bihil abdu haddahu min ma'budin, bahwa isu tagut adalah sesuatu yang dilampaui batas seorang hamba dari apa yang disembah olehnya. Tentu saja orang-orang di luar Islam itu telah menjadikan berhala-berhala mereka itu sebagai tagut bagi mereka, karena mereka lebih cinta kepada berhalanya daripada kepada Allah. Padahal orang beriman mestinya lebih cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Hadirin ikhwatul iman, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah bahwa bukan sekedar apa yang disembah yang bisa disebut tagut, au mutoin, kata beliau, atau perkara yang ditaati. Artinya kalau orang telah menaati pihak lain secara berlebihan, maka pihak yang ditaati olehnya itu seakan jadi tagut bagi orang tersebut. Buto ditaati itu biasanya berlatar belakang karena suatu rasa takut kehilangan, atau karena dia selalu tunduk kepada pihak yang dianggap sebagai sandaran hidupnya.
maka secara tidak langsung dia telah menyekutukan Allah dalam hal bertawakal. Mestinya ia menyandarkan hidup hanya semata-mata kepada Allah, hatinya hanya pada Allah, kemudian ia beralih kepada sesuatu di luar Allah. Entah itu pimpinan perusahaan, pimpinan negara, pimpinan di lingkungan kita, sehingga seolah-olah kita takut kalau apa yang kita lakukan itu membuat cerah hati objek yang kita berlebihan padanya. Maka ketika itulah orang telah mentogutkan pimpinannya, sehingga ketika ia memerintahkan perkara yang dibenci dan dilarang oleh Allah, tetap mengikutinya. Undang-undang yang dibikin membuat bertentangan dengan Quran Sunnah, maka undang-undang tersebut siapapun yang membuat wajib kita tolak. Karena kalau kita ikuti undang-undang yang jelas-jelas melanggar syariat Islam, maka secara tidak langsung kita telah mentogutkan pembuat undang-undang tersebut. Prinsip agama kita mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tidak ada kalimat taat kepada maksiat terhadap al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La sam'a wala ta'ata. Ketika dia menyuruh sesuatu yang sifatnya pelanggaran terhadap syariat, la sam'a wala ta'ata. Tidak ada kata dengar, tidak ada kata taat. Bahkan kepada kedua orang tua yang mestinya kita berbuat ihsan, berbuat bir, berbuat ma'ruf yang maksimal kepada mereka, tetapi kata Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya memaksa engkau untuk berbuat syirik kepada Allah yang engkau tidak tahu ilmu padanya, fala tuti'huma, maka janganlah engkau menaatinya. Walaupun disarankan wasohibhuma fidunya ma'rufan kepada kedua orang tua, walaupun kita tidak taat, tetapi sikap tetap dijaga sebagai sikap yang ma'ruf, sikap yang baik. Apatah lagi di luar orang tua, entah atasan kita atau kepala kita, ketika mereka menyuruh sesuatu yang bertentangan syariat, wajib kita katakan tidak. Sebab taruhannya adalah akidah. Gara-gara kita takut dipecat, gara-gara kita takut dikeluarkan dari satu perusahaan yang jelas-jelas melanggar syariat, maka secara tidak langsung seakan-akan telah menjadikan itu sebagai togut bagi kita. Tentu saja setiap pimpinan juga harus memperhatikan hal itu. Ketika kita memimpin, perhatikan rambu-rambu Allah dan Rasulnya. Janganlah kita sengaja yukhalifu an amrihi, menyelesaikan perintah Allah. Kenapa? Karena dikatakan fal yahdalil ladina yukhalifu an amrihi, bahwa hendaklah takut orang yang menyelesaikan perintah Allah. Antusibahum fitnatun, akan menimpa kepada mereka fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, semoga kita menjadi orang-orang beriman yang berani mengatakan tidak kepada perbuatan maksiat kepada Allah. Barakallahu walakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaratul mukminin rahimakumullah. Terkait dengan asar yang di dalam khutbah pertama disampaikan tadi, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa hampir saja batu turun dari langit karena kalian menentang perintah Allah dan Rasulnya. Terkait dengan asar tersebut, maka Profesor Dr. Shalih bin Fauzan hafidhahullah mengatakan, Ananda Abbasin radhiyallahu anhuma yatawaqqa'u ayyun najjilallahu uqubatan minas sama'i ajilatan sani'atan biman yuqaddimu qaula Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma ala qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu seolah-olah menggambarkan akan hancurnya satu perkara, yaitu akibat Allah menurunkan
siksaan dari langit yang segera, karena orang itu mendahulukan perkataan Abu Bakar dan Umar dibandingkan perkataan Rasulullah SAW. Li'annal imana bi rasuli yaktadi mutaba'atahu wa taqdima qaulihi ala qauli kulli ahadin kainan mangkana. Sebab kata Syekh Shalih bin Fauzan hafidhahullah, bahwa iman kepada Rasul itu menuntut kita mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya di atas perkataan yang lainnya, di atas pendapat yang lainnya. Dalam tataran aplikasi kita, maka ketika kita bersikap sebaliknya, mendahulukan perkataan kita, mendahulukan perkataan pimpinan dibandingkan perkataan Allah dan Rasulnya, maka itu telah dijebak dengan perbuatan syirik kepada Allah, dengan bentuk kita menjadikan objek yang dianggap pimpinan kita sebagai togut bagi kita. Jelas bahwa siapapun kalau sudah membuat peraturan atau perundang-undangan yang notabene bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib kita tolak. Yang ketiga, kaitan dengan pengertian togut yang disampaikan oleh Syekh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, maka au matbu'in, kata beliau, orang melampaui batas itu entah perkara yang ia sembah, atau perkara yang ia taati, atau perkara yang ia ikuti. Matbu berbeda dengan muto. Kalau muto sumbernya adalah ketakutan, ketundukan kita karena kita bawahan. Sementara matbu itu artinya kita mengikuti keinginan pihak yang lain karena saking cintanya kita kepada pihak itu. Matbu itu seperti seorang suami pada istrinya. Saking cintanya pada istrinya, maka ketika istri meminta kita perkara yang di luar aturan Allah dan Rasulnya, bahkan bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, lalu kita tetap mengikutinya, berarti kita telah menjadikan istri kita sebagai togut. Karena saking cintanya itulah yang membuat orang buta. Atas nama cinta kepada anak, atas nama cinta pada keluarga, lalu orang dengan dalih itu semua melakukan perbuatan yang dilanggar, yang melanggar syariat. Korupsi, mencuri, manipulasi, dan lain sebagainya. Padahal kita tahu hukumnya haram. Karena demi cinta kepada orang yang kita cintai, berarti sikap itu adalah menimbulkan objek yang kita cintai, mahbub kita yang kita cintai itu adalah togut bagi diri kita. Mu'to adalah sikap istri pada suami karena takut kehilangan suami, lalu kata suaminya bahwa hendaklah istrinya tidak berjilbab umpamanya, melepas kerudungnya, lalu istrinya mengikuti keinginan suaminya karena takut diceraikan, maka ia menjadikan suami sebagai togut dalam bab muto. Sebaliknya, kalau suami yang tunduk patuh pada perintah dan permintaan istri karena demi cinta kepada sang istri, berarti ia pun telah menjadikan istrinya sebagai togut bagi dirinya dalam hal matbu, yaitu yang diikuti. Maka oleh karena itu, entah atasan kita atau orang yang kita bina, orang yang kita ayomi atas dasar cinta kepadanya, tetap ala kulli hal bahwa kita harus mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Itulah makna tauhidullah dalam rububiyah dan uluhiyah. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, maka secara tidak langsung, sadar atau tidak, kita telah menjadikan semua pihak di luar diri kita itu sebagai togut bagi diri kita. Wajar kalau kemudian Allah menimpakan fitnah kepada diri kita, yaitu mungkin saja suatu perkara yang kita tak diduga, musibah yang kita alami. Hadirin, demikian mungkin yang dapat disampaikan pada intinya. Berawal dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa kita tidak boleh berpendapat sesuatu yang jelas-jelas berbeda dengan pendapat Rasulullah SAW, berbeda dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kalau kita mengikutinya tetap, jangan-jangan kata Abdullah bin Abbas kita telah menjadikan arbab tandingan bagi Allah. Hukumnya musyrik. Sama halnya perkataan Syekh atau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam hal togut, yaitu orang yang telah melampaui batas dari hal yang seharusnya, maka apapun yang kita lakukan demi cinta ataupun karena takut
kepada atasan kita semuanya bermakna togut yang harus kita hindari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna manfaatnya, benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari khatib yang menyampaikannya. Al-afu minkum. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diri kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang murni beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun, sehingga kita kelak pada akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah dan masuk firdausnya di yaumul jaza. Allahumma rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna istinabahu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa innaka samiun qaribul mujibud da'wa ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qouli hadza wa sallallahu wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.